Oke, sahabat bisnis, pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas politik nasional, yaitu isu penundaan pemilu 2024. Sekarang ini kita sudah hadir Bapak Khairil Huda, wartawan senior Business Today. Kita akan berbincang-bincang mengenai penundaan pemilu 2024. Selamat datang Pak Khairil. Terima kasih Pak Harto. Wacana penundaan pemilu 2024 ini awalnya dianggap biasa-biasa saja oleh publik. Tetapi kemudian ketika sejumlah pimpinan partai politik mulai mengungkapkan sikapnya secara resmi ke media massa, dimulai dari pernyataan salah seorang menteri, kemudian diikuti oleh pimpinan partai politik sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, kemudian dilanjutkan lagi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir adalah pernyataan dukungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan. Yang menarik adalah pernyataan dari Bapak Zulkifli Hasan yang dipublish oleh sejumlah media massa bahwa mereka diundang oleh pihak istana untuk khusus membicarakan tentang penundaan pemilu 2024 yang membawa konsekuensi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Dan mulai saat itulah publik terperangah dan mulai muncul prediksi-prediksi bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini yang membawa konsekuensi pada perpanjangan jabatan presiden itu adalah sebuah skenario besar yang memang dirancang oleh elit-elit yang berkuasa pada saat ini. Nah, sampai saat ini presiden sendiri tetap pada pendiriannya bahwa mereka hanya akan menjabat 2 periode. Tetapi di balik itu gerilya dari elit-elit di lingkaran presiden justru berbeda dengan sikap presiden sendiri. Itulah yang menimbulkan kecurigaan publik kepada presiden. Jangan-jangan presiden menunggu waktu untuk menyatakan sikap yang sesungguhnya. Sikap yang sekarang ini lebih pada sikap-sikap lip service untuk menenangkan publik. Apa yang menjadi latar belakang dari penundaan pemilu ini yang diusulkan oleh sekelompok elit ini? Yang pertama adalah alasan mereka, secara formal mereka mengatakan bahwa banyak program-program mereka yang belum tercapai secara maksimal karena sebagian waktu dalam periode kedua ini tersita oleh penanganan bencana COVID-19. Nah, mereka ingin program-program mereka itu sangat optimal, dan salah satu program yang sangat-sangat ingin diwujudkan oleh mereka ialah pemindahan ibu kota negara. Jadi ya katakanlah sudah terlanjur enak Pak. Jadi ya kita pengen yang stabil gitu ya, memperpanjang begitu kali ya Pak. Ya, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa di era reformasi ketika pertama kali didengungkan, kita sepakat bagaimana memelihara proses demokrasi dalam bernegara. Dan salah satu bentuknya adalah pembatasan jabatan presiden. Dan itu juga yang kita gugat ketika reformasi didengungkan, dan para tokoh-tokoh reformis itu mengkritisi era otoriter yang terjadi di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto. Nah, atas dasar itulah mereka dari para politisi menyepakati melakukan amandemen Undang-Undang 1945 yang pada akhirnya mereka sepakat bahwa jabatan presiden itu adalah 2 periode. Tapi anehnya seiring dengan perkembangan waktu, justru orang-orang yang terpilih di era reformasi ini justru mendengungkan adanya perpanjangan jabatan presiden melalui penundaan pemilu 2024. Padahal KPU sendiri sudah menetapkan jadwal pemilu itu adalah 14 Februari 2024. Sahabat bisnis, dimanapun Anda berada, begitulah tanggapan dari redaksi Business Today mengenai penundaan pemilu 2024. Terima kasih.
Sampai ketemu dan sampai jumpa.